Hai, balik lagi di reviewan Mami Gwen. Kali ini kita mau review trip kita ke Taman Safari. Nah, ini baru sampai Perempatan Gadok nih videonya. Perempatan Gadok itu konon katanya yang orang-orang takutin kalau ke puncak karena biasanya macet dan galau, ganjil genap nggak ya? Nah, kalau pengen tahu info ganjil genap, jangan lupa follow TMC Polres Bogor. Kita biasanya lihat di situ tuh update untuk ganjil genapnya. Nah, walaupun takut-takut macet, kalau dilihat jalanan cukup lenggang ya. Ini kita jalan sampai di Perempatan Gadok sekitar jam setengah 8. Jadi udah pas banget, ganjil genapnya juga aman, mobil kita cocok dan jalanannya nggak terlalu macet. Sedikit tips kalau mau ke Taman Safari dan pengen sedikit berhemat, beli wortel di sekitaran jalan sini nih. Kenapa? Soalnya kalau belum masuk ke area Taman Safarinya, wortelnya masih harga wortel pasar. Kalau nanti di Taman Safari, wortelnya udah berubah jadi wortel Taman Safari. Jadi kita juga sempat beli sampai 5 kilo wortel biar Gwen puas kasih makan binatang-binatang di Taman Safari. Nah, yang disebut dengan area Taman Safari itu adalah start dari patung binatang-binatang sebelah kanan ini nih. Kalau udah ada patung itu, udah ada tulisannya Safari. Nah, di situ harga wortel udah berubah tuh. Dijual per ikat dan satu ikatnya itu 50.000. Kalau dilihat di sebelah kiri itu langsung penjual wortelnya akan tawarin setiap mobil yang lewat. Karena kalau udah masuk area sini kayak udah pasti tujuannya itu adalah Taman Safari. Makanya wortelnya jadi berubah harganya. Sekitar jam 9 akhirnya kita sampai di area Taman Safari yang start di Gading Gajah tadi. Gue udah excited banget nih, soalnya udah ditunggu-tunggu kan buat ke Taman Safari. Nah, area masuk Taman Safari rindang banget. Di sini kita udah stop AC, udah bisa buka jendela karena udaranya enak banget. Masih pagi pula kan. Sebelah kanan tadi dilihat ya ada SPBU, jadi yang kehabisan bensin gak usah khawatir, di daerah Taman Safari ini ada SPBU. Dan sebelah kanan itu ada playground. Jadi kalau misalnya kepagian pun juga bisa tunggu dan sambil main-main di playground yang banyak patung-patung binatangnya. Nah, ini kita sempat stop sebentar di area sini untuk toilet stop sebelum kita start masuk ke area journey di Taman Safarinya. Dari area tadi, kalau kita belok ke kiri, kita akan ketemu gerbang tiket. Di situ karena kita udah beli online, kita cuma tinggal check-in aja dan nanti kita akan dikasih peta, juga ditawarin bagikar. Bagikar itu sebetulnya sama pemandu juga tuh, seru juga sih. Tapi berhubung kita bawa bekal banyak banget, jadi nggak prefer deh untuk pakai bagikar. Akhirnya kita tetap pakai mobil kita sendiri dan kita mulai safari journey kita. Nanti di depan tuh akan ada lagi tuh yang tawarin bagikar. Last chance kalau ada yang berubah keputusan pengen naik bagikar masih bisa. Nah, ini sedikit video geng Taman Safari kali ini. Gwen dan beserta gengnya yang akan menelusuri Taman Safari hari ini. Kalau udah masuk ke Safari Journey dan kita ngelihat kemacetan kayak gini, jangan panik dan jangan buru-buru mau nyusul. Karena berarti biasanya udah deket nih spot binatangnya. Sebetulnya dalam satu jalur di Taman Safari itu bisa muat untuk 2 mobil. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanan yang antri ini biasanya itu adalah spot untuk lihat binatangnya. Kalau kita nggak mau lihat binatang yang itu gimana? Kita tinggal ambil jalur yang sebelahnya. Jadi kita bisa nyusul aja. Cuman memang resikonya kita jadi nggak bisa berdekatan sama binatang yang kita mau lihat. Waktu di awal ini kita disambut sama sebelah kirinya tuh ada flamingo. Makanya kenapa begitu masuk sudah langsung antri seperti ini. Ada cerita lucu karena begitu kita masuk kita semua kan fokus sama petanya.
Dan di situ gue juga pengen ikutan baca peta. Jadi nanti abis Flamingo ada sedikit cuplikan peta Taman Safari by Gwen. Di mananya? Ini lihat. Lihat. Ini gajah. Semuanya. Gwen abis Flamingo gajah loh Gwen. Lihat. Gwen Kan lihat nggak mau yang ini. enggak abis tadi kan Flamingo. Nah ini ke depan ini gajah. Nah, jadi kenapa tadi Ii sebut-sebut gajah? Abis ini gajah loh Gwen, gajah loh. Karena Gwen pengen banget lihat gajah di Taman Safari. Jadi dia bener-bener tertarik banget sama gajah. Ya udah pasti karena gajah adalah tujuannya Gwen, kita ikutan antri buat kasih makan gajah dan buat lihat gajah dari dekat. Gajah lumayan binatang yang digemari karena terbukti ngantrinya lumayan panjang nih untuk spot yang gajah ini. Dan langsung dong kita heboh ngelihat gajah. Dan kalau nggak salah gajah ini ada di kanan dan ada di kiri. Jadi dia ada di dua sisi jalur mobil. Kita bisa lempar wortel ke gajahnya. Nah cuman memang kalau review Mami sih keahlian melempar di sini juga lumayan jadi kuncian ya gitu kan. Supaya lemparannya itu deket dan binatangnya itu tertarik untuk ambil makanan yang kita kasih. Jadi anak-anak bakal lebih happy kalau yang kita lempar itu dimakan sama binatangnya. Ini spot selanjutnya. Di sini tuh banyak banget binatang-binatang yang bahkan kadang kita juga harus baca dulu papannya ini binatang apa ya. Sedikit tips terkait dengan rusa. Jadi di Safari Journey ini rusa itu ada di beberapa titik. Jadi jangan khawatir dan jangan kecewa kalau di titik pertama kita nggak sempat atau nggak bisa berdekatan sama rusanya. Karena kan rusanya benar-benar liar nih. Jadi kadang memang ada yang dekat ke mobil kita tapi bisa jadi juga nggak. Nah jangan khawatir karena ngelihat rusa di Taman Safari itu ada di beberapa titik. Jadi nanti di ujung pun juga ada rusa yang berkeliaran yang bisa kita kasih makan juga. Lanjut, yang ini adalah spot kuda Nil. Nah ini juga sama nih, spot yang banyak banget digemari karena lumayan antri. Jangan khawatir, sedikit tips, jangan takut ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan pun karena di kedua sisi ada kuda Nilnya. Jadi aman, kalau udah terlanjur di kiri kita bisa ketemu, terlanjur di kanan pun sudah bisa ketemu juga dengan kuda Nil. Nah kalau masalah dia buka mulutnya atau enggak, itu enggak ada tipsnya ya. Karena hoki-hokian tuh, tergantung dia lagi mau mangap atau enggak. Cuman kebetulan kalau kita sih lumayan dapat nih momen-momennya. Di kuda Nil pun sempat lihat dan lempar makanannya sampai ke mulut kuda Nilnya. Sedikit dan gue juga nggak mau kalah, pengen lempar juga nih ke kuda Nilnya. Walaupun kuda Nilnya sudah menyelam ya mencari wortel tapi nggak apa-apa, dicoba aja karena kita bilang nanti tetap akan dimakan sama kuda Nilnya. Nah ini lanjut ke spot selanjutnya, ada unta.
di spot unta kita berharap banget gampang kasih makan. Kenapa? Karena lehernya panjang. Tapi justru ternyata susah, nggak nyampe, untanya nggak nyampe, kita juga nggak nyampe. Kita cobain berkali-kali tapi akhirnya beberapa karena nggak bisa akhirnya dilempar aja. Tapi Gwen penasaran banget. Akhirnya tuh Gwen kita angkat sedikit supaya bisa nyampe. Percobaan pertama sempat gagal nih. Unta berusaha, Gwen berusaha, apa daya takdir tak mempertemukan. Wortelnya kurang panjang. Jadi akhirnya yang belakang nih yang sukses. Nyoba lagi dan ini kita nungguin untanya nyangkut wortelnya ya kan. Nah ini nyobain pakai wortel lainnya yang lebih panjang. Bisa nih Gwen, dan akhirnya sukses. Gwen happy banget. Akhirnya berhasil kasih makan unta. Nah ini salah satu contoh yang tadi Mami bilang di awal bahwa akan ada spot rusa lainnya. Cuman emang binatangnya itu kan benar-benar dilepas, jadi kita nggak bisa kontrol dan nggak bisa paksa dia samperin mobil kita. Makanya di sini juga Gwen agak gagal nih, nggak ada rusa yang mau samperin dia, jadi akhirnya wortelnya lah yang dilempar ke rusanya. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, nah ini adalah spot rusa lainnya. Di sini Gwen sukses kasih makan rusa, ada yang nyamperin nih. Nah ini makanya jadi emang nggak bisa dengan paksaan ya. Kalau kita cukup beruntung pasti ada deh yang samperin untuk minta wortelnya kayak ke Gwen gini nih. Jadi overall sebetulnya nggak semua binatang itu kita bisa lihat dari dekat. Jadi ada beberapa binatang yang kita lihatnya dari jauh. Nah kalau kita lihat dari jauh untuk anak-anak seusia Gwen itu kurang atraktif. Kenapa? Karena kurang kelihatan. Kayak contohnya si Umang ya, si Amang apa siapa ya ini namanya, yang seperti monyet ini tuh cukup jauh. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau buat Gwen. Pun juga sama kayak ini si Tatunga ya, si Tatunga ini juga jauh, nggak bisa dikasih makan juga. Sama nih Gwen juga sempat mulai bosan karena ya nggak terlalu kelihatan dan nggak bisa berinteraksi untuk kasih makan. Di tengah-tengah perjalanan safari journey itu ada genangan air yang cukup dalam dan ada di beberapa titik kayak gini. Mungkin untuk yang mobilnya rendah atau pendek kayaknya harus agak hati-hati nih supaya nggak masuk knalpot ya. Setelah beberapa spot yang binatangnya cukup jauh-jauh, Gwen mulai excited lagi waktu mulai ke jerapah. Kenapa ya? Karena seperti yang kita tahu di buku anak-anak itu banyak banget jerapah, cerita tentang jerapah. Jadi Gwen excited banget untuk ngeliatin jerapah. Nah jerapah juga salah satu binatang yang spot atau kandangnya ini ada 2 kali. Jadi ini adalah spot yang pertama. Nanti di belakang ada lagi dan justru menurut kita lebih gampang untuk kasih makan di spot yang belakang, bukan di yang sini. Sebetulnya ada juga yang berbayar. Jadi kita bisa kayak turun untuk kasih makan jerapahnya secara langsung. Ada spotnya gitu disediain sama Taman Safari, tentunya sama guardnya juga ya. Cuman kita nggak turun sih, jadi kita cuman lihat jerapah aja dari mobil.
Udah, koko. Diselipin sedikit persembahan lagu ya, burung kakak tua sehubungan kita baru lewatin kandang burung kakak tua. Nah tadi itu kalau diperhatiin di mobil kita lagi snacking. Kenapa? Penting banget. Nah ini adalah sebuah tips penting kalau ke taman safari. Bawalah bekal yang benar-benar muat untuk sepanjang hari. Kenapa? Karena sebetulnya memang ada sih spot-spot untuk makan di taman safari. Cuman selain antri dan kita masih harus effort untuk turun, untuk cari tempat duduk, lebih nyaman aja ternyata untuk bawa bekal. Bahkan sampai tadi ya yang di awal udah sempat dibilang, kita sampai bawa cool box dan itu ternyata bener-bener membantu banget. Semua bekal kita satu harian itu ludes. Jadi recommended banget buat bawa makanan sendiri dari rumah. Jadi menurut kita Safari Journey ini benar-benar oke banget rutenya. Kenapa? Kita selalu selang-seling abis lihat yang jauh rute jarak kita sama binatangnya. Nah ini juga kebagian lagi yang kita benar-benar berdekatan sampai Gwen bisa dengan gampangnya kasih makan. Makanya kenapa anaknya tuh bakalan tetap excited sepanjang perjalanan. So far sih Gwen oke-oke aja nih moodnya sepanjang Safari Journey. Nah buat yang penasaran kapan sih kita harus hati-hati pada saat buka kaca, tenang aja di sini bener-bener jelas banget kelihatan. Nah gerbangnya aja sampai ditutup dulu kayak gini. Ini adalah kawasan sebutannya carnivore area ya, kawasan carnivore. Dan di sini udah banyak banget papan-papan yang bakalan kasih tahu kita bahwa kita itu nggak boleh buka kaca, nggak boleh berhenti karena ini kita lagi masuk ke area binatang buas. Agak deg-degan sih, walaupun bahkan kita belum lihat binatangnya. Jadi cuman lihat gerbang aja udah deg-degan. Dan karena ini siang hari, kalau dilihat binatang buasnya tuh kayak masih tidur-tidur, mereka nggak terlalu aktif. Jadi bahkan waktu kita lewat, hampir semua binatang buasnya tuh kayak cuman lagi santai-santai duduk-duduk aja. Supaya nggak terlalu tegang, setelah area carnivore itu masih ada area untuk binatang-binatang jinak lagi. Jadi di sini bisa kasih makan lagi kayak yang gue lakukan di sini. Dan ini ada sedikit intermezzo, enak banget deh waktu kita ngelewatin curug. Tapi jangan percaya ya informasi curug, nama curug tadi kayaknya itu masih belum tentu bener deh nama curugnya. Nah yang ini masuk ke kandang harimau. Jadi kandang harimau ini ceritanya tema Sumatera. Jadi ada rumah adat Sumateranya dan di depan itu ada suasana perkebunan kelapa sawit. Karena kan di Sumatera terkenal dengan perkebunan kelapa sawitnya. Jadi ada tulisannya kebun kelapa sawit, terus ceritanya ada jualan-jualan bensin. Dibuat mirip sama suasana di Sumateranya, tapi kita sempat mencari-cari di manakah binatangnya gitu kan ya, karena kita jadi sibuk ngeliatin tematiknya. Dan tentunya di Taman Safari abis kita area yang buas pasti kita akan diselingi lagi dengan binatang yang gak buasnya. Jadi kita masih sempat setelah yang harimau dari Sumatera tadi, kita sempat lihat monyet, sempat lihat sapi, dan ini juga ada
Mami lupa deh ini binatang apa. Pokoknya kita pasti akan selalu sempat untuk kasih makan lagi. Jadi selalu diselang-seling antara yang buas dan yang jinak. Dan binatang yang Mami justru malah lupa namanya menutup safari journey di Taman Safari. Tapi itu belum keseluruhan karena safari journey itu cuman salah satu spot yang ada di Taman Safari. Ada banyak spot-spot lainnya yang bisa kita kunjungin dan tentu nggak kalah seru karena di situ ada show animals dan kita juga bisa interaksi dengan banyak binatang. Super penting tipsnya adalah safari journey waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam. Jadi sudah bisa perhitungkan seberapa lama kita harus ada di safari journey supaya kita bisa kejar spot-spot selanjutnya dan gak ketinggalan sama show yang tentunya ada jadwal-jadwalnya. Sampai di situ dulu untuk yang part pertama. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next time.